Selamat bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari seiman semua yang saya kasihi. Yes, kita berjumpa lagi dan shalom. Saya Pastor Miller Likup dan hari ini saya mau berkhotbah. Tajuk khotbah saya adalah pengharapan kita yang penuh bahagia. Our blessed hope. Saya ambil ini dari Titus pasal 2, Perjanjian Baru, Titus pasal 2 ayat 13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Yaitu kita menanti sebagai gereja, kita yang percaya, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amen. Haleluya. Oke. Good Friday sudah berlalu, begitu juga Easter Sunday sudah berlalu beberapa satu minggu yang lalu ya. Oke. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mencari perkataan Good Friday ataupun Easter Sunday itu di dalam Alkitab ini, kita tidak akan menemuinya. Begitu juga perkataan Bible di dalam bahasa Inggris, kalau kita cari, kita tidak akan menemuinya. Dan begitu juga perkataan Trinity ataupun Tritunggal, kita tidak akan menemuinya di dalam Alkitab ini. Tetapi, ya juga satu lagi, pengangkatan ataupun the rapture, kita tidak akan menemuinya di Alkitab ini. Tetapi kebenaran-kebenaran ini penuh di dalam Alkitab ini. Kebenaran-kebenaran Bible, kebenaran-kebenaran rapture dan Tritunggal dan Trinity penuh oleh firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Oke. So, Good Friday dan Easter Sunday sudah berlalu. Amen. Ya, Good Friday adalah banyak gereja-gereja merayakan Good Friday dan Easter Sunday. Good Friday adalah kematian Yesus Kristus di atas salib. Good Friday adalah kegenapan perayaan Paskah di dalam Perjanjian Lama. The fulfillment of the feast of Passover in the Old Testament. Di dalam buku Keluaran, kalau kita membaca di dalam Keluaran, buku Keluaran, Allah mengatakan kepada umatnya Israel yang masih di Mesir pada masa itu, malam ini sembelih masing-masingnya domba dan ambil darah domba itu dan pecikkan kepada ambang pintu, tiang pintu di sebelah kiri dan di sebelah kanan dan atas pintu itu juga. Karena saya mau menghantar malaikat maut ke seluruh Mesir untuk membunuh semua anak sulung di Mesir, termasuk anak-anak sulung binatang. Jadi apabila malaikat maut itu datang ke rumah-rumah dan melihat pecikan darah domba di ambang pintu kiri dan di atas, malaikat maut itu akan melimpasi rumah itu dan tidak akan mendatangkan maut kepada sesiapapun ataupun anak sulung di dalam rumah itu. Malaikat maut melimpasi. The angel of death would pass over. Perkataan itu pass over adalah Paskah. Yes. Dan orang yang di rumah di mana darah itu dipecik, mereka akan selamat, mereka tidak mati, mereka hidup selamat. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, firman Tuhan mengatakan di dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah domba Allah. Kalau kita mau merujuknya, orang yang mengambil nota di dalam Injil Perjanjian Baru, Yohanes pasal 1 ayat 29.
John chapter 1 verse 29. Dan juga 1 Korintus pasal 5 ayat 7. 1 Korintus chapter 5 verse 7. Domba Allah, Yesus Kristus, bergantung di atas salib, dia mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita manusia. Supaya kita dihapus dari dosa, dan upah dosa, firman Tuhan mengatakan, adalah maut. So, kita yang percaya pada Yesus, darah Yesus menyelamat kita dari maut. Kita dipindah dari maut kepada hidupan kekal di surga. Amen. Haleluya. So, Good Friday adalah di dalam bahasa asalnya perayaan Paskah, dan telah digenapi oleh Yesus bila dia mati di atas salib. Amen. Dan apabila Yesus mati, dia dikubur, dia juga menggenapi perayaan yang di dalam perjanjian lama yang diberi Allah kepada umat Israel. Berapa perayaan semuanya? Semuanya ketujuh perayaan di dalam kalender Israel. Diberi Allah kepada umat Israel untuk merayakan Tuhan. Setiap tahun ada 7 perayaan. Jadi kita tahu tadi Good Friday, Paskah, sudah digenapi Yesus bila dia mati di atas salib. Dan bila Yesus mati dan dia dikubur, dia juga menggenapi perayaan roti tanpa ragi, the Feast of Unleavened Bread. Semua ini boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk dan baca di dalam Imamat, buku Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Semua ketujuh perayaan diberi Allah kepada umat Israel ada di sana semua. Oke. Tetapi itu perjanjian lama, dan Yesus datang, dia menggenapi semua perayaan ini. Jadi bila Yesus mati, dia menggenapi perayaan yang kedua. Apa itu? Perayaan roti tanpa ragi, the Feast of Unleavened Bread. Ragi ataupun leaven ataupun yeast. Ragi melambangkan kecemaran. Apa? Melambangkan dosa. Jadi roti tanpa ragi adalah kehidupan Yesus yang tidak ada berdosa, tanpa dosa. Tapi dia menjadi dosa. Dia menanggung dosa kita manusia, ya, di atas salib. Supaya kamu dan saya yang berdosa, yang percaya pada Yesus, kita menjadi orang benar, orang kudus. Amen. Jadi roti tanpa ragi telah pun digenapi oleh Yesus bila dia mati dan dikubur. Yes. So, Easter Sunday. Easter Sunday adalah kebangkitan Yesus Kristus dari mati. Setelah dia dikubur, setelah 3 hari kemudian dia bangkit dari mati. Dan Easter Sunday, kebangkitan Yesus dari kematiannya adalah kegenapan perayaan yang di perjanjian lama, perayaan yang dipanggil perayaan buah pertama, perayaan hasil pertama, the Feast of First Grain of First Fruit di dalam perjanjian lama. Jadi Yesus menggenapi perayaan buah pertama bila dia bangkit dari mati. Yesus adalah buah yang pertama yang bangkit dari bumi ini dan dari tanah. Dia tidak mati lagi, dia hidup selama-lama-lamanya. Amin. Dan jadi firman Tuhan juga mengatakan, kita yang percaya pada Yesus, yang dimiliki oleh Yesus, kita juga akan dibangkit dari mati dan hidup selama-lama-lamanya. Ini akan berlaku, tetapi belum berlaku. Tetapi ini akan berlaku tidak lama lagi. Bila Yesus datang dari sorga, bukan ke bumi ini. Yesus datang dari sorga dan dia landing. Dia mendarat di atas udara. Dan dia mengangkat kita gerejanya. Yang percaya kepada dia. Bertemu dengan Yesus di angkasa. Dan dia membawa kita ke sorga. Dan kita tidak akan dipisah lagi daripada Yesus. Jadi 3 perayaan itu telah pun digenapi Yesus.
Sebenarnya 4 perayaan di dalam perjanjian lama itu telah digenapi Yesus. Ya, yang keempat adalah perayaan hari ke-50. Feast of Weeks. Perayaan 7 minggu. Perayaan minggu. Berapa minggu? 7 minggu. 7 kali 7 berapa? 49. Tambah 1 adalah 50. Perayaan ke-50. Nah, itu adalah perayaan Pentakosta. Telah digenapi Yesus. Setelah 50 hari dia bangkit dari kubur dan dari surga. Yesus mengirim, dia memberi, dia mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya. Dan pada hari Pentakosta itu 3.000 jiwa yang percaya pada Yesus diselamatkan. Haleluya. Kita ingat bila kita rujuk kembali kepada perjanjian lama, pada hari Pentakosta yang pertama, di mana di Keluaran pasal 32 ayat 27 sehingga 28, boleh baca sendiri. Itu adalah hari Pentakosta yang pertama kali, di mana Allah di Gunung Sinai memberi umatnya Israel. Hari Pentakosta yang pertama, apa diberi Allah kepada umatnya Israel? Hukum Taurat. Dan pada hari itu, bila Allah memberi hukum Taurat kepada umatnya Israel, itu adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50. Bila mereka sudah keluar daripada Mesir, hari ke-50 mereka sampai ke Gunung Sinai. Dan bila Allah memberi hukum Taurat itu pada hari Pentakosta yang pertama, 3.000 jiwa mati. Kenapa? Karena pada hari yang sama Allah memberi Musa untuk umat Israel, seluruh Israel, hukum-hukum Taurat itu. Ya, termasuk 10 hukum. Pada hari itu 3.000 jiwa melanggar hukum Taurat, mati. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, yang dikasihi Tuhan, yang saya kasihi. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus, ini perjanjian baru, 2 Korintus pasal 3 ayat 6 mengatakan, hukum yang tertulis. Apa hukum yang tertulis itu? Itu adalah hukum Taurat. Hukum yang tertulis mematikan. For the letter kills. Tetapi roh menghidupkan. Roh Kudus menghidupkan. But the Spirit gives life. Amen. Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil, Yohanes pasal 6 ayat 63. John chapter 6 verse 63. Yesus mengatakan kepada muridnya, sekarang kita adalah muridnya. Ya, roh yang memberi hidup, kata Yesus. Dan kemudian dia mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Kepada siapa? Kita muridnya, kita yang percaya Yesus. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. The word that I speak to you is spirit and is life. Haleluya. Itu sebab sekarang sudah digenapi, ya, hari Pentakosta dengan curahan Roh Kudus dari surga dalam Yesus. Kita semua di dunia ini yang percaya sekarang boleh menerima Roh Kudus. Dan roh adalah kehidupan. Hidupan kekal. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. So, Yesus Kristus telah pun menggenapi 4 perayaan yang diberi Allah kepada umat Israel di dalam perjanjian lama. Jadi, jumlah berapa perayaan yang diberi Allah kepada umat Israel? 7. Jadi kalau 4 sudah digenapi, perayaan Paskah, perayaan roti tanpa ragi, perayaan buah pertama, dan perayaan Pentakosta sudah digenapi. So, berapa lagi perayaan yang belum digenapi? Tinggal 3. Oke, 3 perayaan. Apakah perayaan yang 3 yang belum digenapi itu? Yang kelima adalah perayaan meniup trompet. The Feast of Trumpets. Dan yang keenam
Yang keenam adalah perayaan Hari Pendamaian, Day of Atonement. Yang ketujuh, yang last, yang akhir, yang akan digenap, pasti digenap semua ini oleh Yesus, adalah perayaan Pondok Daun, the Feast of Tabernacle or Ingathering. Yes, amen. So, yang penting sekali untuk kamu dan saya yang percaya pada Yesus hari ini, sekarang juga, yaitu kita menunggu dengan penuh kerinduan kepada kegenapan perayaan meniup trompet yang akan berlaku bila-bila masa dari sekarang. Ini yang kita tunggu. Amen. Dan perayaan ini adalah perayaan kelima di dalam kalender orang Israel. Yes. Di dalam kalender orang Israel, perayaan kelima ini, perayaan meniup trompet adalah yang dirayakan pada bulan 7 kalender Israel. Bulan Tishri. Itu bulan 7. Kalender kita di sini adalah antara bulan September dan Oktober. Tetapi mereka adalah bulan 7, bulan Tishri, kalender Israel. Amen. Jadi setiap bulan Tishri di Israel, kita akan mendengar di sana sini seluruh Israel penuh dengan bunyi-bunyi trompet. Siapa yang meniupnya? Umat Israel pada satu hari itu. Amen. Jadi soalannya adalah ini. Adakah Yesus akan menggenapi juga perayaan peniupan ataupun meniup trompet ini tepat pada harinya, bulannya, ataupun waktunya? Seperti Tuhan telah menggenapi keempat-empat perayaan yang pertama itu tepat pada waktunya, harinya, bulannya. Jawabannya tidak. Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu perayaan. Perayaan apa itu? Perayaan meniup trompet. Di mana Yesus mengata, bila dia mengenapi, tidak ada seorang pun mengetahui bila waktunya, bila masanya, bila harinya, bila bulannya. Hanya Allah Bapa di surga. Yes, hanya Allah Bapa di surga. So, itu sebab kita yang percaya harus berjaga-jaga dan siap sedia sekarang. Karena dia boleh berlaku bila-bila masa. Yesus sendiri mengatakan, saya mau membaca di sini tentang bila dia menggenapi perayaan meniup trompet ini. Bila digenapi oleh Yesus, dia akan dipanggil pengangkatan. The rapture. Haleluya. Oke, dalam Matius pasal 24 ayat 42. Ini adalah the rapture. Bila Yesus menggenapi perayaan meniup trompet. The rapture adalah kedatangan Yesus dari surga, dia turun. Dia landing di atas udara seperti yang saya kata tadi. Bukan mendarat di bumi, bukan, di atas udara. Dan kita manusia yang percaya pada Yesus akan bertemu dengan dia di atas awan. Dan dibawa dia ke surga, tidak akan berpisah lagi. Tidak akan berpisah lagi. So, Yesus sendiri mengatakan tentang penggenapan perayaan meniup trompet ini di dalam Matius pasal 24 ayat 42. Oke. Saya mencari cermin mata saya ya. Ini dia. Oke. Yesus mengatakan kepada muridnya, pada kita, berjaga-jagalah karena kamu, siapa kamu? Kita yang percaya. Tidak mengetahui waktunya Tuhan kamu akan datang. Datang ke mana? Datang landing di atas udara. Untuk membawa kita gereja balik ke surga. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Ayat 44. Oleh itu kata Yesus, kamu pun hendaklah sentiasa bersedia. Haleluya. Kristen, gereja, semua orang percaya di seluruh dunia harus sekarang sentiasa bersedia. Orang belum sedia, saya merayukan, bersedialah. Jangan tinggal, yes. Hanya orang yang bersedia diangkat. Ya. Oleh itu kamu pun hendaklah
sentiasa bersedia karena anak manusia. Siapa anak manusia? Gelaran. Satu dari nama Yesus dipanggil anak manusia adalah Yesus Kristus. Akan datang pada saat yang tidak kamu sangka. Tidak kamu sangka. Yes. Waktu pengangkatan, yaitu bila Yesus menggenapi perayaan meniup trompet. Dia menjadi pengangkatan. Waktu, bulan, masanya, harinya, tidak seorang tahu. Itu sebab kamu dan saya, kita yang percaya, saya merayu. Kita yang percaya harus terus bersiap sedia. Amen. Karena trompet Allah akan berbunyi bila-bila masa. Bila itu berbunyi, kita sudah naik. Orang yang tidak percaya tinggal di dunia ini, menderita penderitaan besar. Itu sudah saya khotbah. Ya, boleh rujuk dalam khotbah saya yang lain. Type Milalikup sana tentang pengangkatan juga ya. Yes. Oke. Tetapi sekarang di bumi ini, di negeri Israel, seluruh bangsa itu akan merayakan perayaan meniup trompet setiap bulan Tisri, yaitu bulan 7 dalam kalender mereka. Siapa yang meniup? Orang Israel meniup. Tetapi kita bukan menunggu orang Israel meniup, tetapi kita akan mendengar trompet Allah. Trompet Allah akan berbunyi bila-bila masanya dari sekarang. Dan bila itu berlaku, digenapilah perayaan meniup trompet. Dan pengangkatan akan berlaku. Haleluya. Saya menunggu itu. I'm looking forward to this rapture. Yaitu semua orang yang percaya. Tidak kira apa bangsa, di mana saja, di seluruh bumi. Semua orang yang percaya, yang terus percaya pada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang dimiliki oleh Yesus, akan diangkat ke atas udara. Bertemu Yesus di atas udara sana. Dan dibawa Yesus ke surga. Dan kita akan menjadi satu keluarga Allah. Kekal selama-lama-lamanya. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Buku di dalam buku perjanjian lama. Buku keluaran ya. Dalam buku keluaran. Oke. Buku keluaran. Ini Allah berbicara, Allah mengatakan kepada orang Israel ini kurang lebih 3.500 tahun dulu. 3.500 tahun dulu. Tetapi buku keluaran ini yang saya mau baca nanti kita mau dengar. Menunjuk kepada peristiwa yang akan digenapi Yesus. Yaitu tidak lama lagi. Yaitu meniup trompet. Perayaan meniup trompet. Oke, tulis keluaran. Exodus. Pasal 19 ayat 10 hingga 11. Saya membaca. Kita dengar bersama ya. Oke. Ini adalah setelah Allah membebas melalui Musa umatnya Israel dari Mesir. Allah membawa mereka ke Gunung Sinai. Dan ini berlaku di Gunung Sinai di padang gurun ya. Ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa. Pergilah menemui umat dan suruh mereka menyucikan diri pada hari ini dan esok. Pada hari pertama dan kedua. Hari ini dan esok ya. Mereka mesti membasuh pakaian mereka. Dan siap pada hari lusa. Hari lusa adalah hari ketiga. Pada hari itu aku akan turun ke Gunung Sinai, kata Tuhan. Turun dari mana? Tuhan akan turun dari sorga dan dia turun ke atas Gunung Sinai. Dia kata di sini. Di situ, di Gunung Sinai itu, segenap umat akan melihat aku. Wow, luar biasa ya umat Israel. Dijemput untuk bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai itu. Dan terus membaca ayat 13 C. Ayat 13C, saya menggunakan BM ini. Tetapi apabila kedengaran bunyi panjang dari trompet. Nah, ada dengar trompetnya? Sebut, perkataan trompet. Apabila kita mendengar trompet yang panjang bunyinya.
umat harus mendaki gunung. Apa? Menaik gunung untuk bertemu dengan siapa? Tuhan yang turun dari sorga. Haleluya. So, ayat 16. Pada hari yang ketiga, pada waktu pagi, ada guruh dan kilat di atas gunung. Awan yang tebal kelihatan di situ. Dan bunyi trompet yang kuat sekali kedengaran. Segenap umat di perkemahan itu gemetar ketakutan. Musa membawa mereka keluar dari perkemahan untuk bertemu dengan Allah. Karena trompet sudah berbunyi, Pak. Ya, untuk bertemu dengan Allah. Lalu mereka berdiri di kaki gunung. Seluruh gunung Sinai diliputi asap karena Tuhan telah turun ke atasnya di dalam api. Asap itu naik berkipul-kipul seperti asap rilau, yaitu seperti asap dari kebakaran yang menyala, ya. Dan seluruh gunung itu bergoncang dengan kuat. Bunyi trompet, bunyi trompet semakin kuat. Musa berkata-kata dan Allah menjawabnya dengan guru. Tuhan turun di atas puncak gunung Sinai, lalu memanggil Musa ke atas. Come up here, angkat Musa, ya. Musa mendaki gunung. Peristiwa ini, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari seiman yang dikasihi, menunjuk kepada pengangkatan, menunjuk kepada Yesus yang akan menggenapi perayaan meniup trompet yang akan datang di perjanjian baru yang kita mau baca sebentar lagi. Amen. Ini adalah nubuat yang Tuhan sudah memberitahu pada awal-awal lagi 3.500 tahun sebelum Yesus datang. Ya, tiba, ya. Oke. So, kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 53. 1 Korintus chapter 15 verse 55 to 53. Oke, ketahuilah rahasia ini. Asalnya dalam bahasa Yunani bukan rahasia ini, tetapi misteri ini. Rahasia tidak ada orang yang mengetahui. Misteri kita boleh mengetahuinya bila Roh Kudus menyatanya, memberi wahyu kepada kita tentang kebenaran ini. Jadi firman Tuhan mengatakan, ketahuilah rahasia ini. Tidak semua orang, tidak semua daripada kita akan mati. Siapa? Tidak semua Kristen akan mati. Ada yang sudah mati, tetapi ada yang masih hidup. Tetapi ketika trompet dibunyikan, trompet, ada dengar trompet tadi di dalam Keluaran? Trompet, perjanjian lama juga trompet, ini perjanjian baru. Trompet, ketika trompet dibunyikan untuk kali terakhir, ini adalah trompet Allah, bukan manusia yang meniup. Dengan tiba-tiba dan dalam sekelip mata, kita semua akan diubah. Apa yang diubah? Tubuh kita akan diubah. Diberi tubuh baru. Tubuh ini tidak dapat diam di sorga. Tuhan perlu memberi kita tubuh baru, diubah seperti tubuh Yesus. Baru kita boleh masuk sorga. Kita di sorga bukan terapung-apung seperti angin, tidak. Kita ada tubuh. Dalam tubuh itu juga roh dan jiwa. Amen. Yes. Hal itu berlaku karena ketika trompet dibunyikan, trompet lagi, ya. Orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang abadi. Siapa mati? Kristen yang sudah mati. Ini untuk Kristen yang percaya. Semua yang percaya pada Yesus Kristus. Bila mereka mati, bila ini berlaku, pengangkatan ini berlaku, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh yang abadi. Tubuh yang tidak mati lagi. Seperti tubuh Tuhan. Dan kita semua, yaitu termasuk kita yang hidup, kita semua akan diubah. Seperti tubuh baru, Pak. Tubuh yang lama, tubuh yang fana, harus digantikan dengan tubuh yang abadi, yang tidak pandai mati. Tubuh yang akan mati harus digantikan tubuh yang tidak dapat mati. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita melihat satu lagi firman
dalam perjanjian baru juga. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. 1 Thessalonian chapter 4 verse 13 through to 18. Oke, saya baca ya. Saudara-saudaraku, kami ingin kamu mengetahui yang sebenarnya tentang mereka yang sudah meninggal dunia. Siapa ini? Ini adalah mereka yang percaya pada Yesus, tetapi sudah meninggal dunia, sudah mati, sudah dikubur. Supaya kamu tidak bersedih hati seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Oh, kita adalah yang mempunyai pengharapan, kita yang penuh bahagia. Amen. Yes. Ayat 14. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup semula. Amin. Demikian juga kita percaya bahwa mereka yang percaya kepada Yesus. Ini adalah penting. Mereka yang percaya kepada Yesus. Semua yang percaya kepada Yesus dan sudah meninggal dunia akan dihidupkan semula. Akan dihidupkan semula. Apa yang dihidup tuh? Tubuh. Diberi tubuh baru. Tubuh. Walaupun tubuh itu di bumi ini, di tanah, di laut kah? Masih ada tulang kah? Tidak ada tulang kah? Berdebu, habuk kah? Tubuh itu akan dihidupkan semula. Diberi tubuh baru oleh Allah supaya hidup bersama Yesus kekal selama-lamanya. Yang kami beritahukan kepada kamu ini ajaran Tuhan. Pada hari Tuhan datang kelak. Ini Tuhan datang, bukan datang kedua kali ke bumi ini, bukan. Kaki dia tidak menginjak bumi ini, tidak. Tetapi dia datang untuk membawa gereja dia kembali bersama dia di surga selama-lamanya. Amen. Oke, pada hari Tuhan datang kelak, kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal dunia. Pada masa itu, malaikat agung akan berseru dengan suara yang kuat dan trompet Allah dibunyikan. Lalu Tuhan sendiri akan turun dari surga. Amen. Seperti di padang gurun, seperti di dalam Keluaran 19 tadi, Tuhan sendiri turun di surga. Di mana? Di padang gurun itu, di dalam perjanjian lama adalah di Gunung Sinai. Untuk bertemu dengan umat Israel. Tetapi ini pengangkatan. Ini Tuhan menggenapi. Dengan sendirinya Yesus menggenapi. Perayaan meniup trompet. Dia menjadi pengangkatan. Dia sendiri akan turun dari surga. Mereka yang percaya kepada Kristus, amen, dan sudah meninggal dunia, akan dihidupkan terlebih dahulu. Kemudian, kita yang masih hidup, saya masih hidup, haleluya. Kita yang masih hidup, kita yang percaya pada Yesus. Pada waktu itu akan diangkat bersama-sama mereka. Akan diangkat. Perkataan angkat di sini, ini adalah rapture. Walaupun dia tidak mengatakan rapture, di dalam bahasa Inggris, we will be caught up. Itu dia. Tetapi di dalam bahasa, kalau VC Latin, Alkitab VC Latin mengatakan rapturo. Dari itu datangnya bahasa Inggris rapture. Dalam bahasa Yunani adalah harpazo, H-A-R-P-A-Z-O. Harpazo berarti meregut dengan keras, meregut, to snatch violently out of the way. Ini pengangkatan. Ya. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama mereka ke awan untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Ini the rapture, ini pengangkatan yang akan berlaku bila-bila masa dari sekarang. Haleluya. Lalu kita akan bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Oleh itu hendaklah kamu, yaitu kita yang percaya, saudara seiman, kita saling membesarkan hati dengan kata-kata ini dalam bahasa Indonesia. Hiburkanlah satu dengan yang lain dengan perkataan ini. Dalam bahasa Inggris,
Comfort one another with this word. Apa? Which word? Perkataan ini apa? Pengangkatan. Yang akan berlaku dari sekarang bila-bila masa. Amen. Perayaan meniup trompet digenapi. Yang dipanggil pengangkatan. Jadi sekarang semua Kristen, gereja pun harus melihat kebenaran ini. Semua kita yang percaya di seluruh dunia ini harusnya dengan kerinduan, menanti dengan penuh kerinduan kegenapan perayaan meniup trompet ini, yaitu pengangkatan. Menunggu untuk diangkat. Ini pengharapan kita yang sungguh bahagia, saudara. Oke, saya mau membaca sekali lagi dalam PM Titus pasal 2 ayat 13. Titus pasal 2 ayat 13. Sekarang kita sedang ya. Siapa kita? Yang percaya pada Yesus. Kita sedang menantikan hari yang kita harapkan. Itu apabila keagungan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan kelihatan, akan menjelma. Di mana? Di atas udara ini. Ini pengangkatan. Dalam bahasa Inggrisnya tadi saya sebut we are looking forward for the blessed hope and glorious appearing. Menjelmanya, penyataan of our great God and Savior Jesus Christ. Pengangkatan. Haleluya. Baik. Saya mau menghabis khotbah saya hari ini dengan firman di dalam perjanjian baru, Injil. Yohanes pasal 14 ayat 1 sehingga 6. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak penginjil-penginjil mereka yang memberitakan berita baik menggunakan Yohanes pasal 14 ayat 6 untuk berita baik, yaitu mereka mengata, tapi ini kebenaran secara amnya, generally this is the truth, ya. Tidak ada seorang pun manusia boleh datang ke surga kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Itu kebenaran. Ya, karena Yesus mengata, apa kata Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6? I am the way, the truth and the life. Aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. No one comes to the Father except through me. Tidak seorang pun boleh datang kepada Allah Bapa di surga kecuali melalui aku. Yesus adalah hanya jalannya. Tetapi tahukah saudara, dalam konteks sebenarnya bila Yesus memberitahu kebenaran ini kepada murid-muridnya, pada masa itu murid-muridnya belum paham. Tetapi kemudian setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka paham, bahkan lebih dari paham. Mereka mengajar tentang pengangkatan. Ini Yesus mengajar mereka dalam konteks pengangkatan. In the context of rapture. Ya, apa katanya? Oke, saya baca. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai, oke, kita membaca ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku. Di mana rumah Bapa Yesus? Di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Pergi ke mana? Yesus pergi ke situ. Yesus pergi balik ke surga, balik ke rumah Bapa. Di mana Yesus sekarang? Di situ, di rumah Bapaknya, di surga. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa kamu? Kamu dan saya yang percaya, murid Yesus, yang percaya pada Yesus. Dia sekarang di surga. 2000 tahun sudah berlalu. Apa dia buat? Untuk menyediakan tempat bagi kamu dan saya, gerejanya yang percaya. Oke? Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu rumah Bapa di surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, ya bagi kita yang percaya, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, kata Yesus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara dan saudari seiman, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, ini adalah gambaran pernikahan, perkawinan orang Yahudi. Ini adalah gambaran perkawinan orang Yahudi yang dipakai Yesus di sini untuk memberitahu kebenaran tentang pengangkatan. Apa yang berlaku? Orang Yahudi kawin bagaimana? Oke, anak bapak akan keluar dari rumah bapak dan dia akan pergi kepada bakal istrinya, ke rumah istrinya, dan di sana dia akan bertunang dengan istrinya. Kemudian anak bapak ini akan kembali kepada rumah bapaknya. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat kediaman bagi bakal istrinya dan dirinya sendiri bila mereka kawin nanti. Oke, sudah dia siap sedia kediaman untuk bakal istri dan dirinya. Bila dia kawin nanti, dia pun keluar lagi sekali dari rumah bapaknya. Ini anak bapak keluar dari rumah bapaknya dan dia pergi ke rumah bakal istrinya. Dan bila dia dekat hendak mau tiba di rumah bakal istrinya, trompet akan kedengaran, trompet akan berbunyi untuk menistihar pengantin baru pengantin lelaki sudah datang untuk membawa pengantin perempuan. Dan dia tiba di rumah bakal istrinya. Sekarang dia membawa tunangnya ini, bakal istrinya, kembali ke rumah bapaknya. Dan mereka kawin di sana. Tidak akan terpisah lagi. Ini pengangkatan. Right? Tadi kita dengar. Tuhan turun dari surga. Sekarang Yesus sediakan tempat kediaman untuk kita. Kita ini adalah pengantin perempuan Yesus. Yesus adalah mempelai, pengantin laki-laki. Dia menyediakan tempat kediaman bagi kita. Dan dia mengatakan sudah dia siap sedia, dia akan turun dari surga dan membawa kamu dan saya yang percaya padanya, gerejanya, kembali ke rumah Bapa. Untuk apa? Supaya kawin di surga. Bukan seperti di bumi ini, kawin di surga. Artinya kita akan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan sebagai keluarga Tuhan. Haleluya. Ini berita baik. Ini adalah pengharapan kita yang penuh. This is our blessed hope. Please believe. Saatnya untuk kita yang percaya melihat ke surga. Bersiap sedia untuk kedatangan Yesus membawa kita ke surga. Dan perkawinan anak domba akan tiada di sana. Kekal selama-lamanya, kita tidak akan terpisah lagi. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Yesus. Maranatha. Datang Tuhan. Kami menunggu. Tuhan memberkati tuan dan perempuan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yes.